Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai instrumen penelitian. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama yaitu saya sendiri, Sadil Lestari dengan NIM 101 200 238, dan juga Rahma Yastika Putri dengan NIM 101 200 226. Yang ketiga, Rahmadiyah Safitri dengan NIM 101 200 225, dan yang terakhir, Wildan Amirul Mukminin dengan NIM 101 200 246. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama mengenai pengertian, yang kedua mengenai jenis instrumen penelitian, dan yang ketiga mengenai contoh dari instrumen penelitian itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Sedangkan menurut beberapa ahli, instrumen menurut Suharsini adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data, tujuannya agar penelitian sistematis dan mudah. Untuk selanjutnya, yaitu menurut Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya instrumen penelitian merupakan alat ukur yang dipakai untuk mendapatkan informasi kuantitatif yang berisi variabel berkarakter dan objektif. Selanjutnya yaitu berdasarkan Notoatmojo menjelaskan instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data. Untuk poin pembahasan kita selanjutnya adalah jenis penelitian. Ada beberapa jenis instrumen penelitian yang biasanya digunakan oleh peneliti. Instrumen ini dapat dipakai untuk penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan, dan sebagainya. Beberapa instrumen penelitian. Yang pertama yaitu observasi. Observasi ini sendiri merupakan metode yang dipakai oleh seorang peneliti untuk mengamati perilaku atau situasi individu. Sejauh ini ada 2 jenis observasi, yakni observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti adalah anggota kelompok yang akan diamati. Untuk yang selanjutnya yaitu kuesioner, merupakan instrumen yang berisi daftar pertanyaan, biasanya digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Kuesioner berisi serangkaian pertanyaan yang dibuat secara terstruktur dan tidak terstruktur. Untuk selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara merupakan salah satu instrumen penelitian yang kerap dipakai untuk penelitian kualitatif. Dalam wawancara sendiri, peneliti mengumpulkan informasi dari responden melalui interaksi verbal. Untuk selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Dalam metode diskusi kelompok terarah, penelitian memperoleh data dari sejumlah besar orang untuk kegiatan penelitiannya. Biasanya metode diskusi kelompok terarah sangat populer ketika melakukan penelitian yang berkaitan dengan behavioral atau perilaku, perpustakaan dan ilmu informasi, ilmu kearsipan, catatan, dan teknologi informasi. Untuk yang terakhir yaitu eksperimen. Metode ini berlangsung dalam penelitian sains murni dan terapan. Jadi, para peneliti melakukan beberapa percobaan dalam pengaturan laboratorium untuk menguji beberapa reaksi yang mungkin terjadi pada objek penelitian. Kelebihan dari metode ini adalah menghasilkan data yang langsung, hasilnya dapat bertahan dan bebas dari kesalahan jika dijalankan dengan baik dan dalam kondisi normal. Kelemahannya yaitu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Pembahasan yang terakhir yaitu contoh dari instrumen penelitian sendiri. Contoh penelitian ini tergantung dengan jenis peneliti yang kita ambil. Kita di sini mengambil contohnya yaitu wawancara. Dalam wawancara ini
mencari riset tentang pemberdayaan masyarakat di kampung Inggris Pare. Maka sebagai konsep awalnya haruslah meneliti pendiri kampung dengan menyusun pedoman wawancara sebelumnya atau dengan membuat daftar pertanyaan. Jadi dalam metode wawancara ini, sebelum melakukan wawancara kita harus menyusun pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada pendiri kampung atau seseorang yang kita jadikan sumber informasi. Contoh lainnya yaitu dalam penelitian menggunakan jenis observasi, maka instrumen yang harus disiapkan adalah lembar observasi yang dapat diisi sesuai dengan kebutuhan pengamatan peneliti. Jika peneliti melibatkan wawancara, maka pedoman wawancara atau kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara adalah instrumen peneliti yang harus disiapkan. Jadi tidak jauh berbeda ya antara jenis penelitian wawancara maupun observasi. Di sini sama-sama melakukan wawancara, sehingga dalam membuat susunan laporannya nanti tetap harus pada awalnya itu mengumpulkan data terlebih dahulu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.